Perkenalkan, saya dari kelompok 7 ingin merepresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang dengan judul itu bankruptsi, reorganisasi, dan likuiditas. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang termasuk saya. Nama saya Ahmad Fatah Syarul Adim. Yang kedua itu ada M. Khalil Farikan. Yang ketiga Arif Fajar Irianto. Yang keempat ada Eriko Dimas. Yang kelima ada Mbak Putri Febi. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan terangkan mengenai bangkrut. Apa itu bangkrut? Bangkrut itu istilah sederhananya itu begini. Ketika sebuah perusahaan memiliki banyak hutang atau pinjaman, kemudian perusahaan tersebut tidak mampu melunasi hutang atau pinjaman tersebut, yang akhirnya membawa perusahaan tersebut menuju gulung tikar atau bangkrut. Nah, itu pengertian singkatnya. Untuk contoh kasusnya begini. Ada seorang bernama Kamidi. Dia itu menekuni bisnis, ya katakanlah jual beli mobil bekas lah. Itu ia awal-awal menjadi penyalur atau makelar lah gampangannya kalau bahasa sekarang tuh. Makelar mobil bekas yang ia tekuni dari 1995 hingga 2012. Nah, selama itu ia belajar banyak hal tentang mobil bekas tersebut, bisnis tersebut saya. Setelah dimampu cukup dengan ilmu yang ia dapat, kemudian dia berani mengajukan pinjaman ke bank sebesar 500 juta. Itu dengan bunga 1,2% per bulannya. Nah, singkat cerita, usaha yang digelutinya itu berhasil. Dia rata-rata dapat menjual 1-3 unit mobil bekas yang ditaksir keuntungannya itu ya berapa ya, 40-50 juta lah. Dia itu hanya berfokus dengan mobil keluaran Eropa dan Korea. Ya istilahnya ya bisa dibilang itu mobil yang slow moving dan margin yang besar. Nah, singkat cerita, usahanya berkembang pesat. Dia lalu membuka showroom di tahun 2015. Sekian tahun berlalu, akhirnya di 2017 dia terpaksa menutup showroomnya dikarenakan banyak produsen mobil baru yang menjual mobil keluaran baru dengan harga yang lebih murah daripada harga mobil bekas yang ia jual. Dan tidak lupa juga ada yang namanya itu apa ya, waktu itu tuh pembajakan karyawan oleh sesama pedagang mobil bekas yang mengakibatkan si Kamidi ini kekurangan pegawai dan akhirnya ia terpaksa harus menutup tokonya atau showroomnya itulah. Nah, kira-kira seperti itu contoh kasusnya. Untuk materi selanjutnya itu akan diterangkan oleh Mas M. Khairul Farikan, itu tentang likuiditas kalau nggak salah. Reorganisasi. Nah, monggo Mas Khairul, waktu dan tempat saya persilahkan. Contoh kasus reorganisasi. Misalnya ditaksir laba setelah pajak setelah reorganisasi finansial pada tahun depan adalah 150 juta. Dari setiap rupiah laba yang diinvestasikan diharapkan dapat memberikan return of equity atau ROI sebesar 20%. Bila dipergunakan model pertumbuhan konstan, maka pertumbuhan per tahun diperkirakan 0,8 dikali 20% sama dengan 16%. Bila ditaksir biaya modal sendiri adalah 18%, maka taksiran nilai perusahaan bila tidak menggunakan hutang adalah sama dengan 30 juta atau dalam kurung 0,18 dikurangi 0,10 sama dengan 1,5 miliar. Nilai ini yang dipergunakan sebagai pegangan untuk menentukan nilai sekuritas yang baru. Misalkan struktur modal sebelum reorganisasi finansial adalah sebagai berikut. Obligasi 1 miliar, modal sendiri 1 miliar, jumlah 2 miliar. Setelah reorganisasi, nilai ini akan berubah menjadi hanya 1,5 miliar. Bila setelah reorganisasi, perusahaan akan bekerja dengan menggunakan modal sendiri sepenuhnya, maka struktur modal yang baru adalah modal sendiri baru 1 miliar, modal sendiri lama 500 juta,
berjumlah 1,5 miliar. Dengan demikian, maka pemilik obligasi mengubah obligasinya menjadi penyertaan modal, sedangkan pemilik perusahaan lama mengurangi kepemilikannya. Selanjutnya adalah likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga untuk menunjukkan posisi keuangan dan kekayaan suatu perusahaan. Biasanya, penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Oke, selanjutnya yaitu contoh kasus dari likuiditas. Yang pertama, loan to deposit ratio atau LDR. Bank BTN dari tahun 2013 sampai dengan kuartal 3 2018. Semuanya berada di atas angka 100%, yang berarti kualitas likuiditas Bank BTN selama 6 tahun. Jika ditinjau dari kegiatan utama bank funding dan lending yang tercermin pada LDR adalah kurang liquid. Yang kedua, komposisi kredit yang disalurkan Bank BTN didominasi oleh kredit jangka panjang, sedangkan komposisi simpanan Bank BTN didominasi oleh deposito jangka pendek. Lalu yang ketiga, solusi alternatif untuk pemenuhan likuiditas Bank BTN adalah dengan menerbitkan obligasi atau surat berharga yang jangka waktu pengembaliannya lebih panjang dibandingkan dengan deposito. Solusi ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum, yang di dalamnya terdapat peraturan baru mengenai Loan to Funding Ratio atau LFR, yang merupakan koreksi dari Loan to Deposit Ratio atau LDR.